Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Ingat, patuhi selalu pesan saya, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 9 Sanawiyah. Agar materi mudah difahami, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kesempatan kita kali ini, kita akan membahas menggapai keberkahan hidup dengan jujur dalam muamalah. Adapun kompetensi dasar pada bab ini, yang pertama adalah menerima bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai orang jujur. Yang kedua, mengamalkan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menganalisis isi kandungan hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas dan hadis riwayat Tirmidzi dari Hasan bin Ali tentang jujur dalam muamalah. Yang keempat, mendemonstrasikan hafalan hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas dan hadis riwayat Tirmidzi dari Hasan bin Ali tentang jujur dalam muamalah. Yang terakhir, mengkomunikasikan hasil analisis hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas dan hadis riwayat Tirmidzi dari Hasan bin Ali tentang kejujuran. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, setelah kalian mempelajari materi pada bab ini, kalian diharapkan mampu memahami hadis tentang jujur dalam muamalah, dan yang kedua, kalian mampu mempraktekkan hadis tentang jujur dalam kehidupan sehari-hari, serta mendakwakan hadis tentang jujur dalam muamalah kepada orang lain. Mari kita sama-sama memperhatikan dan menganalisa gambar berikut ini. Ini adalah gambar orang berdagang, dan di sampingnya ada quote, pedagang jujur, para pedagang yang jujur lagi dapat dipercaya akan bersama para nabi, siddiqin dan orang-orang yang mati syahid. Kemudian di bawahnya juga ada lagi gambar orang yang sedang bertransaksi jual beli, dan di sampingnya juga ada quote, orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan 3 hal, yaitu kepercayaan, cinta, dan rasa hormat. Buah kejujuran. Muslim adalah orang yang jujur. Dia menyukai kejujuran dan selalu jujur lahir batinnya dalam perkataan dan perbuatan. Karena kejujuran akan bawa kebaikan, dan kebaikan akan bawa ke surga yang merupakan cita-cita tertinggi seorang muslim. Bagi seorang muslim, kejujuran adalah penyempurna keimanan sekaligus pelengkap keislamannya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bertakwa yang pondasinya adalah kejujuran dan amanah. Nabi Muhammad SAW bersabda, 2 orang yang berjual beli memiliki hak untuk memilih selama mereka belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terus terang, keduanya akan diberkahi dalam urusan jual beli mereka. Namun, jika keduanya dusta dan tidak terus terang, akan dilenyapkan keberkahan jual beli mereka. Kejujuran dan amanah akan mengundang keberkahan dan membuka pintu rezeki yang tidak disangka-sangka, tersebab oleh hal-hal berikut. Yang pertama, janji Allah dan Rasul-Nya bahwa orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka Allah memberkahi usahanya, memberikannya rezeki dari jalan yang tidak ia sangka, dan membukakan pintu-pintu kemurahannya yang tidak didapatkan oleh orang lain dengan usaha, kerja keras, dan kecerdasan mereka. Yang kedua, orang yang bermuamalah dengan jujur dan amanah, mereka akan merasa nyaman dan senang bermuamalah dengannya. Mereka merasa aman dan tenang, jiwa mereka tunduk dan percaya, sehingga ia mendapatkan kepercayaan dan kedudukan yang merupakan fondasi bagi muamalah yang baik, bersih, dan berkah. Perhatikan hadis berikut. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, seorang Arabi, yaitu orang Arab pedalaman, lewat membawa seekor kambing, maka aku berkata, apakah engkau mau menjual kambingmu seharga 3 dirham? Arabi itu kemudian menjawab, tidak, demi Allah. Kemudian ia menjualnya dengan harga tersebut, yaitu 3 dirham. Lalu aku ceritakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Beliau bersabda, ia telah menjual akhiratnya dengan dunianya. Hadis riwayat Ibnu Hibban.
Berdagang adalah salah satu cara terbaik untuk mengais rezeki. Jual beli sudah ada semenjak zaman dahulu karena jual beli memang salah satu kebutuhan manusia dalam hidup. Dengan jual beli, kita dapat memiliki barang yang dimiliki oleh orang lain dengan cara yang halal. Namun, terkadang jual beli dimanfaatkan oleh salah satu pihak demi melahap keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Akibatnya, pihak yang lain dirugikan, atau dalam kata lain, ia dizolimi. Bentuk kecurangan jual beli yang sangat tersebar adalah curang dalam timbangan dan takaran. Kecurangan ini banyak dilakukan oleh sebagian orang. Dahulu Allah Subhanahu wa taala mengazab kaum Nabi Syuaib. Selain karena mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka juga suka berlaku curang dalam timbangan dan takaran. Berikut ini adalah hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas tentang jujur dalam muamalah. An Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarat tujari innakum qad walitum amrun halakat fil umamu as-sarifatul mikyalu wal mizanu, rawahul Baihaqi. Yang artinya dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai pedagang, sesungguhnya kalian akan binasa seperti umat sebelumnya jika mengurangi takaran dan timbangan. Hadis riwayat Baihaqi. Praktik kecurangan yang Allah Subhanahu wa taala ancam adalah mereka yang jika membeli sesuatu yang ditimbang atau ditakar, mereka menuntut agar haknya diberikan secara utuh dan sempurna. Namun, jika posisi mereka sebagai penjual, mereka mengurangi takaran atau timbangannya sedikit dengan cara curang, baik dengan menggunakan alat takar yang memang sudah direkayasa atau dengan cara lain. Orang yang melakukan kecurangan tersebut masuk ke dalam ancaman Allah Subhanahu wa taala karena ia telah menzalimi orang lain. Ia telah mengambil hak orang lain dengan cara tidak benar, sehingga ada barang haram di dalam hartanya dan ia akan makan dari harta haram tersebut sehingga ada darah ataupun daging dalam tubuhnya yang tumbuh dari harta haram. Mengurangi timbangan adalah salah satu fenomena yang terjadi sejak zaman dahulu hingga sekarang. Hal ini sudah sering dilakukan oleh para pedagang atau pembisnis dan bukan menjadi hal yang tabu di masyarakat. Berikut ini adalah kandungan hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Hadis ini merupakan peringatan keras kepada para pedagang untuk menyempurnakan takaran dan timbangan agar tidak binasa seperti umat terdahulu yang berlaku curang dengan mengurangi atau melebihkan takaran dan timbangan. Takaran dan timbangan adalah dua alat ukur yang mendapat perhatian agar benar-benar dipergunakan secara tepat dan benar dalam perekonomian Islam sehingga terwujud keadilan dan kemakmuran. Perintah berlaku jujur dengan menyempurnakan takaran dan timbangan banyak kita jumpai dalam Al-Quran. Di antaranya Quran Surah Al-Isra ayat 35 yang artinya, dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar, itulah yang lebih utama dan lebih baik akibatnya. Para pedagang akan melakukan banyak cara untuk melakukan penipuan dengan mengurangi timbangan. Misalnya saja, para pedagang yang menggunakan timbangan tradisional. Mereka biasanya mengganjal timbangan sehingga pengukuran menjadi lebih berat dari berat barang sebenarnya. Akibatnya, para pedagang akan mendapatkan keuntungan lebih, sedangkan konsumen menjadi dirugikan. Tentu saja, hal ini tidak diperkenankan dalam Islam, sebab semua bentuk kecurangan adalah haram. Dan hal itu merupakan hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Terjadinya kecurangan dalam menakar dan menimbang karena adanya ketidakjujuran yang didorong oleh sifat tamak, rakus, ingin mendapat keuntungan besar tanpa peduli dengan kerugian orang lain. Para pembisnis mendapat peringatan ini karena pada umumnya mereka menginginkan keuntungan besar dengan berbagai cara, terutama pada pelaku bisnis online sekarang ini, karena mereka penjual dan pembeli tidak ketemu langsung. Selain kecurangan dalam hal takaran dan timbangan, banyak kecurangan yang dilakukan oleh para pembisnis saat ini. Seperti saat transaksi online, ada penjual mengobrol janji ketika dana telah ditransfer,
barang tak kunjung datang. Ada juga penjual yang mengelabui pembeli dengan gambar, foto, atau tulisan yang tidak sesuai kenyataan dan hanya ingin menarik pelanggan, sehingga menimbulkan kekecewaan dan kerugian pembeli. Berikut ini adalah hadis riwayat Tirmidzi dari Hasan bin Ali. An Hasan bin Ali qala hafitu mi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da ma yaribuka ila ma la yaribuka fa inna sidqa tuma'inatun wa innal kadiba ribatun. Rawahu Tirmidzi. Yang artinya, Hasan bin Ali ia berkata, aku telah hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu, karena sesungguhnya kebenaran adalah ketentraman dan dusta adalah keraguan. Hadis riwayat Tirmidzi. Makna hadis di atas ialah berhenti dari hal-hal yang syubhat dan menjauhinya, karena perkara yang halal itu tidak menimbulkan keraguan di hati seorang mukmin. Keraguan adalah kekalutan dan kegoncangan. Justru jiwa terasa damai dengan perkara halal dan tentram dengannya. Adapun hal-hal yang syubhat menimbulkan kekalutan dan kegoncangan di hati dan membuatnya ragu-ragu. Berikut ini kandungan hadis riwayat Tirmidzi dari Hasan bin Ali. Hadis ini menjelaskan tentang perintah Rasulullah SAW untuk meninggalkan segala sesuatu yang membuat kita ragu-ragu menuju kepada sesuatu yang membawa kita kepada ketenangan. Kejujuran adalah hal yang membawa kita kepada ketenangan, sementara dusta, curang membawa kita kepada keraguan. Beberapa ulama menjelaskan tentang bentuk-bentuk kejujuran, meliputi yang pertama, kejujuran berucap, yang kedua, kejujuran berbuat, yang ketiga, kejujuran bermuamalat, yang keempat, kejujuran bertekad, yang kelima, kejujuran berniat, dan yang keenam, kejujuran berjanji. Konsep kejujuran dalam muamalah. Kejujuran merupakan tiang utama bagi manusia untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di muka bumi. Jujur berarti kesesuaian antara hati, ucapan, dan tindakan yang ditampilkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk jujur dan bergaul dengan orang-orang jujur agar kita terbiasa jujur. Seperti dalam firman Allah dalam Quran Surah At-Taubah ayat 119 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Muamalah adalah aturan Allah untuk manusia untuk bergaul dengan manusia lainnya dalam berinteraksi sosial. Ada dua aspek dalam muamalah, yaitu adabiyah dan madaniyah. Aspek adabiyah menyangkut adab atau akhlak seperti kejujuran, toleransi, sopan santun, adab bertetangga, dan sebagainya. Sedangkan aspek madaniyah berhubungan dengan kebendaan seperti halal, haram, subhat, mudorotan, dan lainnya. Muamalah bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara sesama manusia sehingga terwujudnya masyarakat yang rukun dan tentram. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah An-Nisa ayat 29, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antaradi minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Quran Surah An-Nisa ayat 29. Jujur dalam muamalah dapat diartikan sebagai kesesuaian antara pikiran, ucapan, dan tindakan dalam berinteraksi sosial dengan sesama manusia. Contoh kejujuran dalam muamalah antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Yang kedua, siap menjadi saksi yang adil dan menyampaikan sesuai fakta dan kebenaran. Ketiga, melapor pada RT dan RW
saat menjadi warga di lingkungan baru. Yang keempat, tidak berbohong dan membuat alasan bila berhalangan hadir. Yang kelima, menjaga nama baik tetangga apalagi sesama saudara muslim. Yang keenam, mengikuti aturan yang berlaku di masyarakat. Yang ketujuh, jujur dalam berdagang, tepat dalam menakar dan menimbang. Yang terakhir, tidak mengambil atau meminjam barang orang lain tanpa izin. Jujur dan amanah dalam berdagang adalah memberikan informasi apa adanya terkait barang atau akad perjanjian yang ditawarkan. Tidak menyembunyikan cacat, kekurangan, keburukan, mengurangi atau menambah takaran atau timbangan, ataupun manipulasi data jika ada pada barang atau akad yang akan ditawarkan. Berikut ini adalah wawasan tambahan untuk kalian, yaitu akhlak atau etika muamalah. Yang pertama, menghindari serakah, sombong dan mau menang sendiri. Yang kedua, bekerja sama saat susah dan senang. Yang ketiga, mematuhi peraturan dalam setiap perjanjian. Yang keempat, berjual beli dengan baik, sopan berdasar kerelaan kedua belah pihak, artinya tidak ada paksaan. Yang kelima, tidak menipu, berbohong dalam setiap perjanjian, artinya selalu jujur. Yang keenam, menghindari transaksi yang tidak sesuai syariat Islam. Yang ketujuh, jangan menunda-nunda bayar hutang jika mampu. Yang kedelapan, tidak menjual dan membeli barang yang dilarang. Yang kesembilan, memakai alat timbangan atau ukur yang benar. Yang terakhir, 10, jangan memakan riba. Berikut ini adalah rangkuman dari materi yang kita bahas pada hari ini pada bab 3. Yang pertama, hadis jujur dalam muamalah riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan tentang perintah untuk berlaku jujur dalam muamalah, khususnya pada saat menakar dan menimbang saat melakukan transaksi jual beli. Ancaman akan dibinasakan seperti umat terdahulu jika melakukan ketidakjujuran. Yang kedua, hadis jujur dalam muamalah riwayat Tirmidzi dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu menjelaskan tentang perintah meninggalkan keraguan, ketidakjujuran dan segera menuju kepada ketenangan, yaitu kejujuran. Yang ketiga, jujur dalam muamalah diartikan sebagai kesesuaian antara pikiran, ucapan dan tindakan dalam berinteraksi sosial dengan sesama manusia, sehingga keadilan dan kebenaran dapat ditegakkan dan terwujud masyarakat yang aman, rukun, damai, dan sejahtera. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah pembahasan kita mengenai menggapai keberkahan hidup dengan jujur dalam muamalah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan dapat kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.